Kemarin saya sudah menjelaskan tentang apa yang harus kita pelajari sebagai dasar atau fundamental dari pemrograman dasar. Saya akan mereviewnya di penjelasan kali ini. Kita masuk kembali ke fundamental. Nah, di sini ada banyak course-course yang akan kita pelajari. Cuma ini adalah keseluruhan dari course yang akan kita pelajari. Kita 1 tahun ini akan belajar tentang fundamental sebenarnya. Kalau kalian sudah mengerjakan semuanya sampai terakhir, ini sebenarnya jagoan sekali. Nah, ini semua intinya materi dari pemrograman dasar. Pertama, ini tentang alasan bagaimana pemrograman dasar yang kita pelajari. Kemudian storage atau penyimpanan, itu nanti kita akan belajar tentang variabel dan konstanta. Di sini akan ada repeating things. Ini kita belajar tentang perulangan. Ini satu bab sendiri sebenarnya. Di sini cuma ringkasannya saja. Di sini kemudian making decision adalah if then else atau penyelesaian pengkondisian ya. Penyelesaian kondisi. Kemudian di sini creating list itu array nanti. Ada grouping instruction itu kepada prosedur atau function. Nah, ini debugging atau exception. Di sini nanti pemrograman yang akan kita pelajari. Tapi ini semuanya, ini semua bagian permukaannya saja. Kita di bab 1 ini kita belajar tentang bagaimana memahami pemrograman dasar yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kita lihat di introduction aja ya. Introduction. Nah, komputer itu dia sangat bodoh, dia tidak bisa berpikir. Di sini diilustrasikan dia tidak bisa melakukan sesuatu yang kita katakan. Bagaimana dia bekerja? Programming dibuat agar kita dapat memahami, kita dapat berkomunikasi komputer. Jadi ketika sama seperti kita menggunakan handphone, ketika kita ngeklik satu tombol, tombol yang dibuat dengan programming itu yang akan mengkomunikasikan apa yang kita inginkan kepada perintah yang ada di dalam komputer atau di handphone kita. Kemudian apa sih yang bisa dilaksanakan oleh komputer ya? Yang bisa dilaksanakan itu complex calculation. Komputer tidak bisa menulis puisi. Kemudian mereka tidak bisa mengeluarkan ide. Sekarang saja baru ada artificial intelligence, machine learning itu belum sampai secerdas kita. Apalagi berpikir, mencerna seperti sama generate ideas. Berpikir sendiri itu mereka pada dasarnya belum bisa, walaupun core ataupun otaknya itu banyak, tapi ada dual core, quad core, sampai quad hexacore dan sebagainya. Itu mereka sebenarnya hanya memproses, mengkalkulasi sesuatu yang kompleks. Nah, bagaimana kita membuat komputer menyelesaikan apa yang ingin kita inginkan? Nah, itulah yang kita pelajari di pemrograman gitu loh. Gimana pemrograman bisa menyelesaikan masalah yang kita miliki dengan memberikan instruksi. Kita nggak tahu 27 ditambah 23 itu berapa. Kita meminta komputer untuk menghitung 27 ditambah 23. Sederhananya seperti itu. Kemudian apa sih, bagaimana sih step-stepnya ketika kita menyelesaikan masalah? Pertama, untuk menyelesaikan masalah kita harus membagi masalah menjadi masalah-masalah yang kecil. Misalkan kita ingin memasak tongseng, itu dibagi menjadi beberapa tahapan. Break the problem dulu. Tahapan persiapan dulu, tahapan masaknya, kemudian tahapan menyajikannya, gitu kan. Tahap persiapan kita yaitu kita tentukan bahan-bahannya. Kita di tahap persiapan tentukan bahan-bahan apa yang persiapkan, kemudian alat-alatnya apa saja, itu kita define dulu. Kemudian kita rencanakan plan the step solution, kita rencanakan cara-cara masak menuju ke proses memasak tongsengnya gitu. Tongseng diapain dulu? Biasanya setelah itu bahan-bahannya sudah ada, misalkan bawang merah, bawang putih diulek dulu ataupun kita cincang dulu. Nah, itu setelah itu baru nanti proses-prosesnya setelah dicincang, kemudian dagingnya jadi potong-potong. Nggak mungkin kan daging dalam gelondongan besar. Nah, itu kita potong-potong dulu sesuai ukuran yang kita bisa santap, masukkan ke mulut. Nggak mungkin daging 1 kilo langsung kita masak dan kita masukkan ke mulut. Kita potong kecil-kecil dulu. Nah, kemudian setelah dilaksanakan lalu kita melaksanakan masak, yaitu dimasak bumbunya dulu, kemudian dimasak di oseng
ditumis dulu bumbunya, kemudian setelah bumbunya lengkap baru dimasukin dagingnya, dimasak, tambahin air dan sebagainya sampai disajikan. Ya, seperti ini. Incorrect. Di sini satu. Kita mau mengetahui masalahnya dulu, kemudian kita break problem ya. Gitu. Pertama itu kita mau ngapain sih? Kayak judulnya dulu. Kita mau masak tongseng. Masak tongseng. Kita ketika masak tongseng kita butuh bahan, butuh alat, kemudian cara-caranya. Ini cara-caranya, kemudian kita praktek seperti itu ya. Nah, programming itu ada di mana-mana. Aplikasi yang kita gunakan bahkan termasuk WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya adalah suatu aplikasi dari hasil programming. Bahkan sampai sesederhana alarm dan smartwatch kamu atau jam tangan biasa juga, jam tangan digital biasa itu juga suatu program gitu loh. 80% kehidupan sekarang mungkin malah 90% ya sudah berinteraksi dengan programming. Nah, apakah contoh-contoh dari program? Nah, yang menjadi contoh program apa? Operating system program bukan? Program. Mobile application, WhatsApp, Twitter, YouTube, program. Desktop application, Windows, Microsoft, PowerPoint, Excel, program. Web browser, Opera, Chrome, Firefox, Mozilla, program juga. Semuanya merupakan program. Nah, prosesnya adalah setiap kita melakukan task atau sesuatu, kita ada step-stepnya. Di sini contohkan orang melamar dulu, lamaran diterima, kemudian menikah ya. Ini simulasinya, sequence tahap-tahap atau step. Nah, ketika kita melakukan program sama seperti saya jelaskan tadi, ketika kita mau masak tongseng, kita bertanya dulu, kita mau masak apa? Masak tongseng. Tahapnya dulu kita nyiapin alat dan bahan. Alat bahannya kita siapkan, kemudian diproses dulu alat bahannya, bumbu-bumbunya, kemudian semua juga bahannya, kemudian baru kita masak. Ada sequence of steps. Kalau di sini ya ini beda ya, sequence tidak dijelaskan di atas. Di sini kita lapar ya, kita cek bahan dulu kayak tadi, cek kulkas ada bahannya, kemudian makannya dikeluarkan, ditutup, buka, turun. Bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas gitu? Kulkasnya dibuka, gajahnya dimasukkan, kulkasnya ditutup, seperti itu ya. Nah, kita tidak bisa makan makanan yang ada di dalam kulkas kalau kulkasnya tidak kita buka dulu dan tidak kita keluarkan. Kecuali kita masuk ke dalam kulkas ya, tapi itu tidak mungkin, kayak nggak muat ya. Sebagian besar kita nggak muat sama kulkas, kecuali ada yang punya kulkasnya 4 pintu ya. Selanjutnya, dari tahap-tahap berikut, tahap mana yang membutuhkan untuk hal-hal yang di sini yang membutuhkan tahap-tahapan. Menulis program komputer perlu tahapan-tahapan nggak yang berurutan? Perlu. Berarti yang jelas ini adalah basic dari programming. Kemudian mencuci baju perlu tahapan-tahapan nggak? Ya perlu. Bagaimana mesin cucinya kita nyalain dulu, baju kotor kita masukin, dikasih deterjen, kemudian buka, dikasih air, kemudian start ya. Maupun yang otomatis sekalipun kita perlu mencet tombol start ya. Kemudian workout di gym atau di nge-gym gitu ya, senam dan sebagainya, fitness ya. Perlu tahapan nggak? Ya perlu. Kita berangkat dulu, kemudian biasanya sampai sana kita ganti baju. Kalaupun udah sampai bajunya, kita perlu pemanasan dulu, baru kita latihan. Setelah latihan istirahat, minum juga, baru beres-beres dan pulang. Ada tahapannya. Membuat cake sama ya seperti tadi, kita membuat tongseng, dia membutuhkan tahapan-tahapan yang berurutan. Semuanya yang kita lakukan itu pada dasarnya membutuhkan tahapan yang berurutan, sequence of step. Nah, kalau kamu membuat burger, tahap-tahapnya apa? Ya pertama kita ambil 2 bun rotinya dulu. Kemudian kita meletakkan patty atau daging dan sayuran pada satu rotinya. Nah, lalu tempatkan roti yang satunya di atas roti yang lain, ditumpuk ya. Seperti itu. Itu contoh tahapan-tahapannya. Nah, komputer adalah bekerja menggunakan program. Program itu adalah tahapan dari instruksi. Kita punya banyak instruksi A, B, C, D, E itu adalah tahapan dari instruksi, sequence of instruction.
Kemudian program dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan tadi step-step instruksi, tahapan-tahapan instruksi. Makanya kita tadi pecahkan menjadi proses-proses yang sederhana gitu. Oke, itu sebenarnya tentang dasar-dasar programming. Selanjutnya, kita tidak akan langsung lompat ke storage karena ini adalah bab berikutnya. Di tahap ini besok kita akan belajar tentang membuat flowchart atau tahapan. Kita tahapan dulu. Jadi ada yang kayak kita pelajari adalah pseudocode, nanti ada flowchart, ada pseudocode juga. Ada tahapannya. Ini kita tahapan. Nah, tahapan yang kita punya ya, kita perlu tahu bagian-bagiannya, breakdownnya. Nanti selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat tahapan dari programming atau hal-hal sederhana, mulai dari hal-hal sederhana. Saya tadi tahapan membuat tongseng, kita tahu tahapannya, urutannya, kita sampai nanti pada membuat bagan langkah-langkahnya seperti itu. Bagan langkah-langkahnya akan saya jelaskan di video selanjutnya.